Ya, rally yang sempat terjadi di sesi Asia hingga kurang lebih menjelang sesi Amerika, kurang lebih tercatat sampai zona 18.1480, ternyata kembali turun, atau lebih tepatnya kalau kita lihat dari gambarannya, dia kembali ke titik awal saat kita sedang melihat hal tersebut di sesi Asia. Ya, di awal sesi Asia kita sempat melihat 1790, lalu kemudian bergerak secara sporadis sampai zona 1800 bahkan 1808. Lalu kemudian saat rilis data ekonomi yaitu ISM Service PMI yang ternyata dirilis sangat-sangat buruk, ternyata emas kembali lanjutkan sampai 18.1480. Lalu pertanyaan kemudian adalah, kenapa emas kembali turun sampai zona kembali di titik 1789 dan ditutup di 1796? Nah, tentunya ini yang menjadi pertanyaan semua pihak. Wah, ada dua teori di sini, ada dua asumsi yang kemungkinan bisa terjadi. Pertama adalah terkait dengan potensi profit taking. Ya, kalau Anda ingat dari sejak hari Rabu atau lebih tepatnya di akhir bulan Juni, 30 Juni, itu sempat mengalami kenaikan walaupun secara bertahap dan relatif sempit dengan range sekitar 15 atau bahkan 20 poin. Kemudian di hari Kamis, di awal bulan Juli, kita juga sempat mendapatkan kenaikan, termasuk salah satunya saat rilis data non-farm payroll, kita juga sempat mengalami atau mendapatkan spike sampai zona 1794 atau 96 dan ditutup di zona 1780-an. Dilanjutkan dengan hari Senin, walaupun dengan kesempatan yang terbatas, dan di Selasa pagi rally sampai 1814. Jadi kalau misalnya kita catat, sebetulnya sudah ada 5 atau bahkan 6 candle yang menunjukkan pola kenaikan tersebut. Artinya, bullish harusnya akan mengerem terlebih dulu atau kita sebutnya dengan profit taking. Itulah sebabnya penurunan kemarin menurut saya itu sudah bagus dan sangat-sangat normal. Kenapa? Kalau Anda berharap terkait dengan kenaikan lanjutan, spike lanjutan atau kenaikan lebih tinggi di hari-hari berikutnya, itu akan kita dapatkan asalkan pergerakannya stabil atau pergerakan yang relatif normal. Jadi dalam hal ini sewajarnya memang sudah harusnya emas mengalami profit taking terlebih dulu. Jadi begitu data yang dirilis tadi malam dengan data yang sangat-sangat jelek, ternyata responnya hanya sesaat karena kenaikan sudah diawali dari sejak pagi hari. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan antisipasi market terkait dengan FOMC minutes yang terjadi malam ini. Ya, ada dua poin atau dua hal yang akan dicermati oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan jadwal taper itu sendiri, dan yang kedua adalah syarat mutlak yang diperlukan untuk memajukan atau mempercepat taper atau bahkan yang bisa memperlambat taper tersebut terjadi. Jadi kita masih dalam 50-50 dan kemungkinan potensinya masih bisa upswing atau bahkan downtrend. Yang harus diingat terkait taper, berkali-kali saya ingatkan bahwasanya meskipun taper tersebut diumumkan misalkan di bulan Januari atau mungkin di akhir atau penghujung tahun 2021, maka kemungkinan potensinya adalah dari sejak jeda Juli hingga akhir tahun emas memiliki kesempatan untuk mengalami spike, dan tentunya semua hal terkait dengan kekhawatiran inflasi. Jadi perhatikan selalu pergerakan harga crude oil atau minyak mentah, karena disitulah clue yang bisa kita dapatkan selanjutnya. Kalau misalkan crude oil kembali mengalami kenaikan atau bahkan sampai tembus zona $80 per barel, maka kemungkinan kekhawatiran terkait inflasi kembali menyeruak dan emas kemungkinan mengalami kenaikan. Dan seperti yang sempat kemarin kita sampaikan 2 hari sebelumnya terkait dengan berita bahwasanya Bank Sentral mulai memperbanyak aset emas, dan ini salah satunya adalah untuk hedging inflasi dan juga terkait dengan kondisi geopolitik. Ya, kondisi geopolitik kemungkinan masih akan ramai sampai penghujung tahun atau bahkan di tahun depan. Catatan yang paling khusus adalah kalau misalkan tidak menyampaikan terkait dengan detail taper tersebut, baik itu syarat, prasyarat atau bahkan waktunya, maka kemungkinan potensinya emas bisa kembali rebound. Tapi kalau misalkan Fed mengumumkan terkait dengan hasil diskusi mereka atau hasil perdebatan mereka terkait dengan tenggat waktu atau tanggal yang akan dilakukan terkait dengan taper, maka kemungkinan emas bisa sedikit tertekan. Kenapa sedikit? Yaitu balik lagi dengan kondisi sentimen market atau psikologis pasar. Kalau ternyata penurunan sudah terlampau terjadi terlalu dalam, katakanlah sampai zona 1777 atau bahkan 1760 kembali, maka di situ akan terdapat zona support yang menanti. Dan juga kemungkinan vice versa bisa terjadi kembali karena market kali ini mungkin saja sudah relatif lebih siap dari pengumuman sebelumnya. Kita lihat technical view untuk kali ini 7 Juli 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 7 Juli 2021 jam 11.36 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat dari DXY dan juga Treasury Yield. Malam ini jangan lupakan FOMC minutes. Walaupun sebetulnya kalau misalkan ini intensinya adalah katakanlah dengan yang jadwal normal, itu biasanya tidak akan terlalu berimbas. Tapi kali ini
karena dia adalah momen di mana market sedang menantikan terkait dengan petunjuk taper atau jadwal taper lebih tepatnya, maka hari ini akan relatif dinantikan oleh para pelaku pasar. Jadi hati-hati, swing high, swing low kemungkinan akan berjalan lebar, terutama mendekati atau menjelang sampai akhirnya diumumkan. Ya, of course, kalau tidak terjadi sesuatu mungkin kita akan melakukan vice versa. Grafik DXY atau dolar di grafik H4 kemarin memang ternyata, ya saya perbesar terlebih dulu, dia sempat menembus zona support dari small rectangle ya, small bullish atau bearish rectangle. Kalau misalkan dilihat seperti ini, dia kembali naik lalu kemudian tembus ke atas ya, dan itu menandakan potensi dari bearish rectangle kita atau bearish flag kita gagal. Jadi saya hapus saja ini, lalu kemudian panah pun ini adalah kemarin yang sempat terjadi rejection ya. Tapi kali ini kalau misalkan dilihat dari polanya, pergerakannya dia walaupun melebihi areal 92.415, tapi juga dia masih tetap bertahan di areal ini ya. Jadi areal tertinggi ini kurang lebih hampir sama atau bahkan jauh atau relatif dekat ya, di bawah areal resisten 2 Juli. Jadi kemungkinan potensinya kita asumsikan ini sebagai katakanlah small dari double top lagi. Jadi kalau ini double top yang sebelumnya, sekarang kita lihatnya double top dari areal ini. Nah, satu hal kalau misalkan kita lihat potensi pergerakannya seperti ini, misalkan FACD dia cenderung menunjukkan penurunan. Ya, jadi sebetulnya ini menunjukkan kategorinya divergence alias bearish divergence, yang artinya seharusnya dia akan kembali turun. Nah, apakah yang kemarin dia sudah mulai penurunan atau memang ternyata sudah selesai, katakan seperti demikian, atau memang ini baru tahapan awal. Di grafik daily ternyata kalau kita perhatikan ya polanya di sini, pola yang paling kanan tetap dalam fase double top, tapi kalau kita perhatikan lebih detail, mungkin saja kita akan mendapatkan pola yang lain. Karena kalau lihat dari candlestick yang ditutup bullish kemarin, maka seharusnya ini akan menjadi morning star. Apa itu morning star? Berarti sinyalnya adalah untuk bullish. Artinya kemungkinan kesempatan dari double top sebelumnya itu akan digagalkan dengan sendirinya. Nah, kalau kita perkecil, jadi mungkin saja nantinya kita akan mendapatkan pola terbaru seperti ini. Inilah pola terbarunya, bukan tentang double top lagi, tapi melainkan tentang rising wedge. Walaupun rising wedge kemungkinan dia ada morning star terus kemudian dia didorong, kemungkinan dia akan relatif tertahan atau expected untuk terjadi rejection ya, diharapkan terjadi rejection di area 92.80, lalu kemudian nantinya dia baru turun di area ini. Jadi kemungkinan potensinya ini masih bisa mengalami rejection. Ya, sekarang kalau misalnya kita perkecil lagi terkait dengan apakah adanya bearish divergence, Anda lihat di sini ketinggian dari pola MACD cenderung rata ya, cenderung datar ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini cenderung sama. Sementara di bagian ini kita mendapati polanya justru mengalami penurunan ya. Nah, apakah ini termasuk bearish divergence? Ini salah satu alasan mungkin saja kenaikan akan relatif tertahan. Tapi semua akan dibongkar dengan kondisi fundamental. Sementara untuk grafik US Treasury Yield, saya melihat potensi pergerakan di daily chart kemarin ternyata persis dengan apa yang kita perkirakan. Walaupun candlestick daily itu sempat memberikan kemungkinan small retrace, lalu kemudian dia kenaikan, tapi kenaikannya ternyata tertahan, bahkan tidak menyentuh areal yang kita curigai ya di 1.4662. Ternyata dia hanya tergerak sampai 1.4470, lalu kemudian dia meluncur deras. Nah, otomatis areal triple double bottom gagal dan dia sudah mengalami penurunan. Nah, kemudian yang akan dilirik selanjutnya seharusnya adalah areal support ini, dan kalau kita tarik ke kiri itu kurang lebih hampir sama dengan 61.8% dari Fibonacci retracement yang kita tarik sebelumnya. Ya, jadi kemungkinan di sini dia akan mengalami ketahanan kembali dan expected ya mungkin saja akan terjadi rebound. Nah, bagaimana dengan kondisi dari MACD? MACD-nya cenderung menunjukkan crossing lalu kemudian dia tetap berada di bawah ya, di bawah 0% atau di bawah level 0 atau zero line kita sebutnya, dan juga histogram cenderung kembali berwarna merah. Jadi kita masih tetap ini melihatnya sebagai pola atau potensi penurunan. Technical view gold 7 Juli 2021 jam 11.43 waktu Indonesia bagian barat, high 18.02.70 dan low 17.93.70, running price 17.97.70. Oke, mengulas dengan apa yang kemarin terjadi, spike yang sampai kurang lebih 18.14 ya. Kita lihat di sini saya perbesar 18.14.80 tercapai. Anda lihat ini nyaris menyentuh resisten dari bibir trend channel, big trend channel
ya, big trend channel itu di daily chart yang kalau misalkan itu berhasil tembus, sebetulnya dia akan melenggang dengan sendirinya dan melanjutkan kenaikan. Nah, tapi kalau misalkan dilihat memang belum saatnya dia untuk mengalami hal tersebut karena akan ada hal yang menjangkau atau bahkan menghalau. Ya, kemungkinannya adalah FOMC minus malam ini. Kenapa menjadi penting? Sudah dijelaskan tadi di menit-menit awal. Tapi kurang lebih, kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, 18.14, lalu kemudian ini pun pernah terjadi, adalah area terendahnya 18.08.50 dengan pembukaan 18.15, jadi kurang lebih hampir equal. Ya, tapi kita bisa sebut saja ini ternyata tidak berhasil untuk close di atas. Jadi dia menunjukkan potensi candlesticknya berbentuk shooting star, meskipun real bodinya berwarna putih atau kita sebut dengan bullish candle. Nah, tapi dengan catatan kalau misalkan dilihat, ya banyak hal yang mungkin bertanya-tanya kenapa emas justru mengalami penurunan padahal data ekonomi tadi malam cenderung jelek. Dan kalau Anda ingat di bulan atau di hari Jumat, lalu kemudian dilanjutkan dengan kenaikan di hari Senin, lalu kemudian Selasa pagi hingga pertengahan malam atau menjelang sesi Amerika, dia sudah mengalami kenaikan. Jadi kita asumsikan sudah 3 atau 4 kali. Bahkan kalau kita lebih detail lagi, ini adalah candlestick pertama kali ya di tanggal 30 Juni, berarti ini adalah di hari Rabu, kemudian lanjutkan Kamis, dan ini adalah Jumat, dan ini adalah kemarin Senin. Kemudian dilanjutkan dengan Selasa sempat spike ya. Jadi bayangkan 3 atau 4 candle sudah bullish, lalu kemudian ditambah dengan spike yang sempat terjadi di hari Selasa, berarti itu adalah make it 5 ya, berarti kelima kalinya. Sementara yang harus dilakukan oleh technical yaitu adalah kondisi normalisasi. Artinya ada kemungkinan dia sedang mengalami profit taking. Ya, setelah penembusan di candle ketiga ini, ya, ini adalah di hari 2 Juli, maka kemungkinan potensinya dia belum sama sekali mengalami koreksi. Itulah sebabnya diperlukan koreksi setelah areal breakout. Of course, dengan dari shooting star memberikan kesempatan untuk terjadinya koreksi hari ini. Walaupun tadi pagi kita sempat melihat kenaikan terlebih dulu terjadi 18.0870. Well, secara ringkasnya, suggestion untuk melakukan sell sudah tercapai karena memang arealnya kita nantikan adalah di kisaran 97 ataupun 99. Meskipun sempat 18.02, tapi setidaknya SL di 18.05.50 belum tersentuh. Jadi kita masih tetap open position dan kita perhatikan 17.93.50 atau mungkin sedikit lebih rendah dari 93.70 yang tercantum sampai saat ini, itu bisa menjadi TP pertama kita. Dengan catatan pula, kemungkinan potensi ini akan menjadi sinyal bisa saja belum tentu dia akan mengalami tekanan yang terlampau besar. Karena kemungkinannya kalaupun iya, maka kemungkinan yang paling maksimum adalah areal bibir dari trend line atau trend channel, di mana sebelumnya menjadi resisten kini menjadi area support, dan itu berada di areal 1777. Dan kalau misalkan gejala tersebut sudah terjadi sebelum FOMC, maka harap berhati-hati ketika FOMC, karena kemungkinan bisa saja vice versa atau kembali naik. Kemudian kalau kita lihat dari kemungkinan yang lainnya adalah terkait dengan penguatan dolar tadi yang sempat kita bahas dalam DXY. Ternyata penguatan dolar itulah yang membuat gold kembali terpuruk. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, peluang kenaikannya ternyata memang dia sudah sempat pullback sampai zona 1899. Tepatnya tadi malam, begitu dia tergelincir sampai 1899, lalu kemudian dia berhasil tutup di 1796. Tentunya kalau misalkan lihat dari ini, persis dengan apa yang tadi kami gambarkan, bahwasanya ada dua kemungkinan di sini. Kalau ini diasumsikan sebagai pullback, maka seharusnya dia akan mengalami rebound. Dan sudah tepat kita menantikan rebound terlebih dulu sebelum melakukan sell, ketimbang kita melakukan sell tepat berada di area bibir ini. Kenapa? Karena zona ini seharusnya akan menjadi zona penentu apakah dia akan lanjut penurunan atau hanya sekedar mampir saja. Nah, otomatis kalau misalkan nanti malam ternyata dia kembali turun, hati-hati, di zona ini mungkin saja akan tebus. Tapi ekspektasinya sebetulnya memang akan terjadi pantulan. Nah, tapi kalaupun misalkan dia tembus, kira-kira sampai mana? Ya, tadi di daily chart kita sudah melihat kemungkinan kecenderungannya adalah 1777, tapi maksimumnya kalau kita lihat dari grafik H4 adalah teritori ini. Ini adalah zona 1767, 1772. Jadi hati-hati saja, dan catatannya ingat sebelum atau menjelang FOMC harap diperhatikan risk manajemennya, karena suatu waktu bisa saja terjadi pembalikan arah, atau memang kalau misalkan dia cenderung
cenderung disebutkan tentang taper dan jauh lebih cepat, maka bisa saja mengalami penurunan lebih dalam. Sementara kembali di grafik H1-nya, ringkasan yang kemarin kita sempat sampaikan, dia sempat naik dan itu sudah berada di ujung, lalu kemudian sekarang atau tadi malam dia tembus ini. Jadi kemungkinan tadi pagi pun kenaikan itu hanyalah sekedar pullback. Oleh karenanya, sell kita masih tetap dipertahankan di 1797 ataupun 1799 dengan TP pertama 1793.50 dan TP kedua 1787.80. Dan stop loss masih tetap kita gunakan di 1805.50 karena begitu dia tembus, maka kemungkinan dia akan mengejar kembali 1814 atau bahkan jauh lebih tinggi. Untuk TP pertama, Anda boleh persingkat atau naikkan di area 1794 atau mungkin di 1795. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.